kiri kok sampai ilalang gitu loh. Oh. Hutan ilalang. Iya. Ilalangnya tinggi gitu. Waduh, positif nyasar ini kita. Nyasar sampai malam hari masih belum ketemu jalannya. Ribut kita. Si Pak Gum sama Piuk ini berdebat. Piuk minta tetap turun. Pak Gum bilang kalau tersesat di gunung sebaiknya naik lagi. Di saat seperti itu kami nangis. Karena sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana rasanya? Katanya di tengah perjalanan dia lumpuh, sakit perut dan lain sebagainya. Sampai di bawah muntah keluarnya kerikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di episode pada malam kali ini sob, gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang mungkin kalian sudah tunggu-tunggu nih selama ini. Beliau adalah seorang seniman asal Magelang yang memiliki cerita pengalaman yang menurut gue tidak masuk di akal. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Mas Andri Kantoko. Selamat malam Bang Mange. Wah, mungkin bagi teman-teman semua yang belum kenal siapa Mas Andri ya, beliau adalah seorang seniman asal kota Magelang nih. Wah, terima kasih banyak Mas Andri sudah mau berkunjung nih ke studio mini kita. Sama-sama. Terima kasih juga udah disambut baik di sini. Oke. Tapi sehat Mas ya sekarang. Sehat selalu, tapi waras nggak tahu ya. Waduh. Alhamdulillah mungkin masih waras ya. Iyalah. Oke, terima kasih banyak nih. Mas Andri, ini pendakian di Gunung Sindoro. Benar, nanti kita ceritakan semuanya di situ, kita kupas. Dan semoga pemirsa di sini, ayo kita bisa berdiskusi sebenarnya apa yang sedang saya alami waktu itu kan. Karena saya sendiri juga nggak punya solusi, nggak tahu itu kejadian seperti apa karena ini gaib. Oh, oke. Oke, Mas Andri nanti bakal kita bahas sama-sama di sini. Siap. Ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor, bisa langsung aja kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi awalnya di tahun-tahun 98 sampai 2005 itu gunung-gunung di sekitaran Magelang, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi itu ramai semuanya. 2005 ke sini mulai surut nih ya. Nah, di tahun-tahun itu semua pendaki rata-rata naiknya malam. Iya. Naiknya malam. Nah, itu membuat mungkin waktu itu bisa jadi disebut FOMO. Ngikut aja, cuman aku kecanduan naik gunung ini. Oke. Nyandu kan, sampai bagaimanapun caranya tiap hari Sabtu harus naik gunung. Wah. Yang paling rutin Merbabu dulu kan. Cuman kan sayang nih kan di Magelang kan dikelilingi gunung, banyak sekali kan. Nah, aku sebagai pendaki waktu itu yang mungkin ikut-ikutan terus kecanduan, urusannya biaya itu kan. Bisanya ya naik yang deket-deket gitu kan. Di sekitaran Magelang. Sekitaran Magelang saja. Cuman berkali-kali.
Sindoro bisa 7 kali atau berapa kali muncak. Nanti Merbabu paling sering sampai nggak kehitung berkali-kali. Merapi juga, dan itu aja asik aja gitu kan. Pikir saya nggak perlu jauh, biaya murah tapi bisa muncak. Yang penting Sabtu Minggu muncak. Iya, orang lain sering iri kan. Enak ya tinggal di Magelang gitu kan. Sementara daerah-daerah lain kan jarang yang punya gunung sebanyak itu. Nah, kebetulan sekali nih rombongan di kampungku ini ada 7 orang termasuk saya. Tadinya 6 orang ini berencana mau naik Sindoro. Oh, oke. 6 orang ini ya tim satu kampung. Itu ada Piyu, ada Edi, ada Pak Gum, ada Dodi, ada Pak Giyoto namanya, satunya lagi namanya Slamet gitu kan. Nah, aku panas nih gimana caranya ikut kan. Padahal waktu itu nggak ada duit aku gitu kan. Sama sekali. Nggak ada duit sama sekali kan, pengangguran. Aduh, gimana nih? Mereka ada nih tabungan apalah. Kumpulin ini uang mereka. Ada sekian, ya udah buat beli logistik, buat beli apa. Aku bengong gitu kan ketika ditanya, "Dri, melurah, Dri, ikut gak?" Jawabanku, ikut gitu kan. Ayo packing, siap-siap gitu kan. Tar. Aduh, aku masih bingung ini nyari uang. Akhirnya ketemulah ide ini, aku pulang ke rumah. Kamarku itu pintunya terpisah dengan pintu rumah utama. Oke ya. Yeah. Jadi ayahku membuatkan aku pintu yang pintunya akses sendiri lah, keluar masuk bebas, mau pulang jam berapapun memang udah dibebasin aku waktu itu kan. Sejak SMP aku udah dibuatkan kamar kayak gitu. Jadi kamu udah besar, silahkan ngajak temenmu ke ruanganmu, ini kekuasaanmu, kamar kecil ini dan lain sebagainya gitu kan. Muncullah ide agak jahat gitu kan. Apa tuh Mas? Ngambil ayam emakku. Enggak, ayam ternak kan, ayam kampung. Ayam kampung. Kalau di kampung kan dilepas ini ayam ini kan, nggak di kandang kan. Nanti sore dikasih makan, masuk kandang sendiri-sendiri, ditutup lagi. Ya kan, nanti pagi dibukain pintu, keluar dia main, kasih makan. Gitu. Pulang masuk kamar, kedap-kedip, gimana dapat duit cepet ini kan, harus cepet itu. Karena itu udah hari Kamis kalau nggak salah. Kamis udah pada siap nih, Jumat rencananya ngumpulin perlengkapan yang belum ada, mau pinjem di mana, mau beli di mana kan gitu kan. Nah, hari Sabtunya berangkat, biasanya gitu. Kedap-kedip aku bingung kan, dengar suara ini kok ayam ini kan, cocok ini aku pikir kan, bingung. Buka pintu aku, masuk rumah, kosong rumah. Aku hafal betul kalau itu ayam punya ibuku sendiri, punya keluarga aku ya. Meskipun aku jarang ikut ngerawat, tapi aku tahu itu. Karena mainnya nggak pernah jauh sekitar rumah itu. Ambil beras aku. Kur dimakan kan. Kur dimakan kan. Terus berasnya tak bikin rute sampai masuk kamarku. Masuk kamar, tutup pintu. Tangkep pakai selimut. Wush, kayak orang jala ikan gitu kan. Les, engkau kok. Udah, diam dulu. 1. Aku ngambil 3 itu kan. Menurutku kan ini bukan pencurian yang kriminal ya, ngambil punya sendiri, cuman kan urusannya pasti dimarahin, tapi belakangan lah, yang penting naik gunung dulu gitu kan. Waktu itu satunya aku jual 25 ribuan kalau nggak 20 ribu, pokoknya sekitar segitu. Nah, banyak itu duit segitu waktu itu. Karena ongkos naik bis dari Magelang sampai Kledung itu paling kisaran nggak sampai 10 ribu waktu itu. Yang lain bisa ikut iurannya berapa? Nih, buat beli logistik, makanan, minuman, camilan, komplit ini udah lengkap aku. Positif berangkat aku kan. Wah, positif naik ayam ini aku berangkat Sindoro kan. 7 orang kami berangkat, tenda bawa 3, tenda dum bawa 3, kapasitas ada yang kayaknya 6 orang lah kapasitas waktu itu. Jadi kita akan leluasa karena barang-barang juga biar bisa masuk kan.
Zaman dulu menurut saya bebas aja sih. Yang penting retribusi masuk, udah mau berapa hari di atas nggak apa-apa sih. Bebas ya? Bebas waktu dulu seperti itu. Benar. Nah, waktu itu makanya saya sering heran kalau ada pertanyaan TikTok pakai tenda gitu-gitu kan. Waktu itu nggak ada rumus kayak gitu. Yang penting bawa untuk safety kan. Kami itu sering bawa tenda nggak berdiriin di gunung itu sering, nggak apa-apa, tetap aja bawa. Buat jaga-jaga. Jaga-jaga. Satu, yang kedua, kadang memang niatnya nolong orang. Karena juga ada banyak pendaki yang tendanya kapasitasnya nggak cukup sama rombongannya. Asal aja sini, masuk sini, gabung gitu. Dulu hal biasa kayak gitu, terus jadi kenal, akrab, besok janjian naik lagi gitu. Oke, kita berangkat pagi hari dari rumah. Hari Sabtu. Tanggalnya lupa. Tahunnya ya mungkin sekitar antara 2001 sampai 2004-an lah. Saya lupa waktu itu ya. Pokoknya di bawah 2010. Berangkat dari rumah, kampungku Sekaran namanya. Udah minta izin orang tua, sempat ditanya juga sih sama emak kan, loh kamu kok punya duit gitu kan. Oh ya ini tabungan bersama, aku bilang gitu. Belum sadar berarti? Belum, tabungan bersama gitu kan. Berangkat, biasanya sadar kalau ayamnya nggak ada, cuman ngomongnya nggak ke saya gitu loh. Kayak batin gitu loh, kurang ya gitu, biasanya kayak gitu. Jarang emakku itu gini, ayamku hilang-hilang itu jarang. Nanti biasanya ada informasi bocor baru ketahuan gitu kan. Paling tiba-tiba ketahuan gitu. Dia berangkat dari rumah sampai ke terminal Soekarno-Hatta. Kami naik angkutan umum minibus. Bayarnya waktu itu masih Rp2.000 per orang. Masih murah ya? Masih murah. Waktu itu ya senilai lah, setimpal kan. Nyari duit juga susah. Iya, UMR juga nggak setinggi sekarang. Sama aja sebenarnya kalau urusan duit kan. Berangkat terminal Soekarno-Hatta, kita nunggu dulu bis yang jurusan Wonosobo, Dieng dan lain sebagainya itulah. Temu, nama bisnya aku lupa tapi pintunya 2. Bis kecil pintunya 2 depan belakang. Udah hafal sih mereka. Sindoro apa Sumbing Mas gitu kan. Kan satu jalur ini. Sini ke Sindoro, Kledung, maju lagi Garung, Sumbing biasanya jalurnya dulu itu. Jalur resminya dulu itu. Sindoro, ayo naik tas karir gede gitu kan, naikin di atasnya bis. Di atas bis itu? Di atasnya bis diikat. Kalau di dalam menu-menuin, atau boleh di dalam tapi bayarnya double, dulu gitu. Karena dia sebesar manusia juga kan, tas-tas ini perusahaan bis sopirnya nggak mau rugi juga kan. Iya benar. Iya. Hitungannya orang ya? Iya hitungannya orang, naikin ke atas. Makanya wajib ini cover tas ini, kalau hujan nggak mau resiko sopirnya kan. Dia taunya kalau udah di coveri naruhnya bener ditelungkupin, udah kayak gitu aja lah. Dari atas diikat-ikat gitu jalan kita. Sampai ke Kledung. Itu sudah sehabis duhur kok, mungkin sekitar jam 2 jam 3 itu kan. Nah dari turun bis sampai ke base camp itu nggak jauh, mungkin nggak sampai 15 menit lah. Nyebrang bung sampai itu ya? Cuman ada pohon beringin besar, masuk gitu sampai di base camp lah. Di situ kita masih briefing gitu kan, briefing persiapan. Kita nggak tergesa-gesa, nggak pernah kita naik gunung itu target kita waktu apa puncak. Tuh, kalau targetnya puncak, mau berapa hari pun santai, yang penting sampai puncak. Diskusi akhirnya kesimpulannya targetnya puncak. Kita cek logistik, aman. Makanya kalau zaman dulu kayak bangsa, kalau saya loh ya sama teman-teman ini kesasar sehari 2 hari itu masih aman. Karena nggak pernah memprediksi waktu ketika kita bicara puncak. Jadi ada persiapan persiapan panjang. Karena mungkin bisa jadi jalurnya bener, nggak kesasar, tapi kita pengen santai. Bikin tenda dulu lah sehari di sini nggak apa-apa. Tidur-tidur, masak-masak. Udah bosen nih naik lagi gitu. Sering kayak gitu, bener-bener menikmati. Enggak yang kayak ngejar target gitu loh. Wah itu enggak, dapatnya capek kadang-kadang kayak gitu. Juga sampai atas kadang belum tentu dapat pemandangan bagus.
misalnya salah jam kan kabut semua, ngapain? Putih semua gitu kan, sering kayak gitu. Makanya kita santai sih biasanya naik gunung. Udah bayar retribusi, udah ada asuransinya juga kan di dalamnya, itu komplit lah, melengkapi amunisi. Biasanya air mineral kita beli di situ, dari rumah beratin jalan kan di situ secukupnya. Terus masih juga bawa air 1 jeligen, ini aku masih ingat. Jeligen kecil sih, yang ukuran 5 liter ya. Ini yang suruh bawa namanya Pak Gi ini, Gioto ini Pak Gi, karena dia tasnya paling kecil. Curang dia, barang-barangnya titipin di temen-temennya. Alasannya nggak punya tas, cari pinjaman susah, punyanya kecil. Yang paling penting itu sebenarnya air gitu. Di luar air itu masih aman lah untuk masak, untuk apa gitu kan. Misalnya bahan bakar masak habis gitu. Kalau dulu kan pakai parafin, kalau enggak pakai ini gas tapi terangi ya. Nah kayak gitu. Kadang kan nggak dicek gasnya habis, itu masih aman sih kalau ada air. Kita bisa pakai tisu dicelupin minyak goreng, masih bisa masak lah, aman gitu. Nggak berpikir panjang, kalau yang penting air selalu bawa. Sisi lain kadang memang buat nolongin orang, kalau di jalan kehausan ini ada air diambil gitu. Dulu itu aku nggak tahu ya, sama teman-teman itu masih berpikir kalau orang lain butuh bantuan naik gunung itu kita udah cukup, tapi harus dilebihin, siapa tahu orang lain butuh, masih kepikir seperti itu. Ternyata pendaki-pendaki lain di zamannya itu pikirannya sama. Hampir seperti itu sama. Makanya banyak saling kenal. Beda sama sekarang berarti. Bisa jadi sekarang aku udah lama sekali sebenarnya nggak naik gunung-gunung yang tinggi ya. Jadi nggak begitu memahami karakter anak-anak sekarang. Paling cuman gunung-gunung yang pendek kayak Telomoyo, Andong itu masih naik aku. Karena dekat dari sana juga ya. Selain dekat, fisik ya. Pengaruh daripada nanti naik yang tinggi ngerepotin temen kan. Sadar diri lah, pengen tetap naik tapi udah lama nggak pemanasan kan nanti. Takutnya ada apa-apa, yang pendek-pendek aja lah buat ngobatin kangen. Kita berangkat, tapi Pak Gum ini bilang kami itu kan ada karakter masing-masing gitu kan. Pak Gum ini yang paling religius. Tapi bukan spiritualis, beda ya. Religius itu agamais lah ya gitu. Jadi dia bilang kalau mau naik duluan, aku belum mau naik kalau belum sholat isya. Ya kita tungguin lah, solidaritas, ya udah sholat bareng aja, siapa yang mau sholat dulu di situ. Setelah sholat isya baru kita naik. Perjalanan menuju ke kaki gunungnya itulah yang jauh. Melewati lahan penduduk. Waktu itu tembakau, sedang banyak-banyaknya tembakau. Semakin naik itu sayuran, ada wortel, ada lukobis ya, kol juga ada, terus brokoli, banyak variatif. Nah, kalau aku ketemu petaninya, aku sering minta. Kadang aku suka nih makan wortel mentah sambil jalan. Pernah juga nggak sengaja nih, ada orang, Pak minta wortelnya 1 ya, aku ambil aja. Orangnya nggak bilang kalau habis dikasih pupuk. Tak ambil kan, aku lupa nyuci juga kan, lap-lap. Kok baunya nggak enak gitu. Pakainya kan pupuk kandang. Mati wortel rasa tai sapi ini kan. Itu pernah juga begitu? Pernah kayak gitu. Tapi kan gelap, remeng-remeng kan. Biasanya orang pulang dari ladang kan kita papasan gitu kan. Biasanya orang kemalaman pulang juga sih. Karena pekerjaan ladang itu biasanya kalau belum tuntas target hari itu mereka belum pulang. Misalnya kayak nyemprot pestisida atau untuk penyakit gitu kan. Nah ini udah jamnya pulang tapi baru setengah. Nggak mungkin ini, harus selesaikan target, misalnya 1 petak lah, besoknya petak yang lain. Kadang kemalaman mereka pulang. Sering kita papasan, panen apa Pak? Gitu Mas. Dulu masih asik kayak gitu. Basa-basi gitu. Pak nyuwun setunggal Pak, minta 1 Pak gitu. Kadang dikasihnya 5 gitu Pak. Nah kadang sisa nanti di atas buat bikin mie sambil kasih sayuran gitu. Buat warna aja sih, asik sebenarnya. Oke, kita naik terus. Itu mulai perkebunan ini sudah makin sedikit lah. Semakin ke atas itu sudah semakin sedikit. Ya kebun, terus
tanaman-tanaman gunung, pohon-pohon gunung, nanti ketemu kebun lagi makin dikit, makin ke atas sampai pos 2 kalau nggak salah itu sudah mulai masuk hutan. Oh. Berarti jalannya malam tuh Mas? Malam. Jam berapa itu? Habis Isya ya? Habis Isya aku berangkat gitu kan. Oh, oke. Aku sendiri memang suka sih jalannya malam naik gunung. Sekarang katanya nggak boleh ya naik gunung malam? Nggak boleh? Nggak boleh. Oh gitu. Itu peraturannya. Oh, kalau dari dulu naik gunung malam. Iya. Orang-orang dulu kayak gitu. Karena kalau aku seringnya paling seneng sebenarnya kalau nggak sama tim itu, tim yang lain itu naiknya siang. Karena di gunung-gunung tertentu bisa dapat double, dapat sunset, dapat sunrise. Benar. Tuh. Nah, kalau sama temen yang sekampung ini senangnya malam. Naik, udah sampai mungkin pos 2 lebih lah, kita istirahat dulu. Dari tadi istirahat, cuman kan nggak yang sampai duduk-duduk tidur-tidur, nggak, cuman istirahat, minum, jalan lagi, istirahat, minum, jalan lagi, itu biasa. Nah, pos 2 ke atas cari ada sedikit tanah lapang, istirahat dulu di sini. Kalau mau masak lah gitu. Kita bikin mie seperti biasa gitu. Kita itu sepanjang jalan bercanda nih. Karena kalau di Gunung Merbabu, biasanya di pos 2 itu ada yang jualan. Oh, oke. Jualan gorengan, jualan mie, jualan nasi gitu. Nasi sayur seadanya sering ada gitu. Bisa dibilang pasti ada kalau pas jam hari-hari pendakian pasti ada di Merbabu. Weekend lah ya. Iya. Nah, Sindoro kan kita sendiri juga tahu nggak bakalan ada kan. Gunungnya setinggi itu, sebesar itu, dan nggak ada lah. Tapi kita bercanda terus di tengah jalan gitu. Udahlah nanti sampai atas kita beli kopi panas gitu. Wah, jalan lagi. Aduh, capek. Udah santai aja jalan, nanti sampai atas kita beli soto gitu. Wah, ketawa-ketawa gitu. Jadi kita bercandanya itu karena ada satu orang yang masih pemula ini sebenarnya kan ngerjain satu orang ini. Aduh, masih jauh nggak sih sampai atas nanti teh panas. Emang ada warung? Ada gitu. Kita sebenarnya ngerjain satu orang namanya Selamat ini kan. Oke. Yang lain udah tahu ketawa-ketawa tok kan. Si Selamat ini imajinasi kan. Nasi ayam ada ya? Ada, wis pokoknya komplit gitu. Motivasi biar kuat. Biar semangat lah ya. Biar semangat sambil bercanda gitu. Selesai kita beristirahat secukupnya. Kalau kelamaan juga nanti males mau beranjak lagi. Biasanya kelamaan istirahat jadinya buka tenda. Jadinya bisa bermalam. Jadinya ngelanjutinnya bisa pagi. Kami sering seperti itu. Udah naik lagi. Baru kita mau naik, sebelah kanan itu rusak. Rombongan celeng ternyata. Koloni itu ternyata celeng itu. Banyak Mas. Banyak ternyata. Jadi kita dari tadi itu ternyata bertetanggaan ini kan koloni manusia, kami kan 7 orang. Nggak jauh lah, mungkin 3 meter tapi agak jurang sih ya. Dari situ ternyata celeng banyak sekali. Nggak tahu pada ngapain ya. Begitu kita yuk berangkat, mungkin dia terkejut atau kepala rombongannya juga minta jalan mungkin ya. Panjang itu, baris memang. Gua harus ojo disenter, jangan disenter. Takutnya balik atau apa kan. Kita lihat aja. Gede-gede asli. Oke, celeng asli ya. Gitu. Cuman kaget aja ya. Oke lah, kita lanjut lagi gitu kan. Dan mungkin dia makan umbi-umbian atau apa yang di situ lihat. Naik terus sampai puncak. Ini langsung sampai puncak itu kami masih sebelum sunrise kok. Sekitar jam 3, jam 4. Oh, masih subuh lah ya. Iya. 3 jam 4. Kami kaget semuanya. Kaget campur seneng. Kenapa? Dari tadi kita ngobrolin warung. Di puncak beneran ada warung. Di puncak Sindoro ada warung? Di puncak Sindoro ada warung. Jadi puncak, iya kan? Ini tanah lapang sedikit, depannya kan kawah. Nah, sebelah kita jalan ke kiri tanah lapang yang luas, ada tiang benderanya. Di situ ada satu warung. Waduh. Tiangnya dari kayu. Kayunya kayu santigi gunung, manis rejo, ya kan? Ada tiangnya 4, rangka-rangkanya kayu gunung semua, kayu manis rejo. Saya masih ingat itu karena saya tanya, Pak ini kayu apa? Gitu. Manis rejo. Penerangannya dia pakai
lampu minyak tanah yang digantung. Iya. Gini. Ada mejanya juga dari kayu. Terus di bawah mejanya ini kan ada penutupnya nih. Pakai kayu yang dibelah-belah gitu. Segini-gini dipaku nih gitu tutup. Iya, Masih ingat sekali saya. Itu ya. Iya. Kursi panjang 2 letter L. Jadi ini meja. Pedagangnya kan di belakang meja pasti. Di sampingnya ada tungku untuk gorengi dan lain sebagainya. Lengkap itu. Terus kursinya depan sama samping. Letter L gini. Kami belum berpikir heran atau curiga atau apapun, enggak berpikir sama sekali. Yang ada si Slamet, bener ada warung, asik ini makan gitu kan. Kami sendiri juga, wah warung cocok. Karena zaman sekarang nih ada, karena ramai pendaki, ada warung wajar lah gitu kan. Akhirnya kita, sebelum kita istirahat, daripada keburu capek, ngantuk, kita dirikan tenda dulu. Di puncak berarti? Di puncak. Buka tendanya? Di puncak, di bibir kawah kan, ini kan. Kawah, kalau turun kan di atasnya ada tiang bendera, ada warung itu, kita di samping warung aja, diriin tendanya. Oke, kita di samping kanannya warung, tendanya kita membelakangi kawah, jadi pintunya langsung dapat view pemandangan lah, Sumbing. Wah keren ini, besok cita-citanya bangun tidur buka lihat Sumbing gitu. Asik banget kan. Oke, 3 tenda jejer menghadap ke sana. Yang mau tidur-tidur, yang mau masak-masak, yang mau jajan-jajan gitu kan. Tapi usahakan jangan sampai kedinginan, karena kita kalau jam 3 itu bisa dibilang agak kelamaan di puncak, bahaya. Bisa hipo kan. Yang penting usahakan menghangatkan diri terus gitu kan. Kalau mau tidur juga sleeping bag apa, siapin semua biar tetap hangat. Karena banyak kejadian kelamaan di puncak mendekati pagi ini sering dinginan, suhunya drastis gitu. 2 orang tidur di tenda, 5 orang jajan. Di warung itu? Di warung itu. Jajan ngobrol. Pedagangnya 2. Suami istri. Umurnya mungkin sekitar, sudah tua kok. Udah tua atau memang muda tapi kelihatan tua, aku nggak tahu. Kalau saya perkirakan usianya 45 sampai 50-an. 50-an lah mungkin. Rambutnya udah putih-putih gitu. Masih ingat aku pakai ikat kepala, si bapak itu ikat kepala buat kayak blangkon gitu loh. Ini pakai jaket juga sih, jaket hitam. Nah si ibunya ini pakai jaket, tapi resetringnya nggak sampai atas. Akhirnya aku tahu kalau dalamannya kebaya dia. Kebaya warnanya hijau atau biru ya, mungkin hijau mendekati kebiru-biruan, nggak begitu paham kayak gitulah. Kebaya, pakai jaket juga, jaketnya hitam, cuman resetringnya nggak sampai atas, jadi kan kelihatan aku kalau mungkin agak pakai kebaya gitu kan. Sesek ya. Rambutnya digelung di atas, terus sisanya masih memanjang gitu. Nah ibu itu yang gorengi, bapak yang jualin. Kadang-kadang kalau yang dijual di situ wedang-wedangan ya adalah kopi, teh, sama wedang jahe. Aku masih ingat itu, karena aku belinya kopi jahe. Kopi jahe pak, wah cocok, ramah sekali orang-orang itu. Terus nasi ada, cuman udah dingin itu nasi ya. Dingin, dan aku kayak nggak ada keinginan untuk makan gitu. Meskipun kalau di gunung pasti lapar lah ya. Nasi, sayurnya tahu sama telur. Telur bulat-bulat, dan udah dingin semua itu. Karena satu tungku untuk gorengi. Kecuali kalau nggak goreng ini dipanasin terus mungkin oke ya. Suasana di puncak pendaki lumayan banyak menurutku. Mungkin ada kalau sekitar berapa ya? 10 rombongan, 9-10 rombongan ada lah. Satu rombongan mungkin 3 orang sampai 5 orang. Terpencar-pencar kan kelihatan ini rombongan 1, rombongan 2 gitu kan. Saya kelihatan gitu kan. Mencar karena puncak Sindoro ini luas sekali. Benar. Jadi sekian rombongan itu bisa dibilang sepi mungkin. Sekian rombongan kalau di Andong, di Merbabu rame kelihatannya gitu ya. Ini Sindoro jadi kelihatan karena terpencar gitu kan. Mereka cari tempat masing-masing. Ada yang turun ke kawahnya juga bikin tenda di bawah gitu kan. Nah,
Kami jajan ini, aku cuman minum aja sih. Minum, temanku minum, ada yang beli mie instan gitu kan. Mie godok pakai telur, ada temanku 5 orang. Kayaknya 4 makan semua sih, ya enggak cuman aku sih kayaknya. Masih inget aku. Oh, nasi satu, temanku pakai nasi, pakai telur, ada. Nah, mulai nih kan aku masih gelap tapi belum pagi. Udah selesai nih. Kami kan udah selesai. Sebelumnya si pedagangnya bilang bahwa kita tutup pagi, kalau matahari terbit kita nggak habis mau tutup gitu. Wajar aja bilang sih. begitu. Iya. Oh ya wes, nggak enak kan kita kayak diusir kan rasanya kalau dia udah bilang kayak gitu. Secara tidak langsung. Ya udah Pak. Berapa gitu, pinten Pak, kita mau istirahat. Tuh kan, masih gelap itu, masih harapan kami kita lihat sunrise dari tenda terus bangun, wah sunrise tidur lagi gitu loh. Biasanya kayak gitu, menikmati cepet-cepet foto-foto, nanti masuk tenda tidur, bangun turun pulang, gitu ya. Oke, Pak kita nunggu sunrise dulu sekalian di sini Pak gitu. Enggak jadi kan, udah kita bayar. Oke, kita bayar. Ya, bayar. Habisnya berapa? Si bapak ini saya masih ingat namanya pakai Jojo kok. Saya tanya Marjo atau Harjo atau Karjo atau siapa lupa lah. Akhirnya saya panggil Pak Jo gitu kan. Pinten Pak gitu. Nopo mawon Mas? Berapa Pak? Makan apa saja? Ya udah berhitung. Matematika. Tapi si Pak Jo itu ngeliatin cincin saya terus. Waktu itu aku pakai cincin batu akik murahan sih sebenarnya. Karena waktu itu ada temen yang suka bikin akik gitu kan. Terus aku kok ada yang satu akik saya nggak tahu batu apa, warnanya coklat. Menurut saya ada gambarnya lah gitu. Bagus lah ya. Bagus. Saya kadang nggak peduli jenisnya, tapi coklat mengkilap di dalamnya kayak kabut sih ya gambarnya, kayak asap gitu. Menurutku orang bertapa gitulah kalau orang bilang kan. Memang kayak gini kayaknya gitu loh. Wah ini bagus, tak beli, tak kasih ring gitu kan. Aku belinya 20.000. Tuh 20.000 udah sama ringnya loh itu. Tinggal pakai. Tinggal pakai itu. Udah. Aku suka kan ada gambarnya. Karena aku seneng nggak banyak yang ngembarin pasti. Nggak ada kesamaan ini punya aku gitu kan, nggak peduli batunya apa. Bapak ini ngeliatin itu terus. Mas, angsal mboten menawi kula ngersake cincin jenengan. Bayare ngagem cincin niku mawon. Mas, boleh nggak kalau saya menyukai lah atau ngersake itu menginginkan cincinmu. Bayarnya pakai itu aja gitu. Aku sisi lain gini ya, loh Pak, menikah cincin awon loh Pak. Pak ini cincin jelek loh Pak, bilang gitu. Karena memang asal muasalnya kan, aku nggak tahu ini cincin batu apa ya, mungkin berharga bagi orang lain saya nggak tahu. Yang penting ada gambarnya, aku suka gitu kan. Buatan nopo-nopo Bapak, kalau remen gitu, nggak apa-apa saya suka kalau mau. Tak lepas lah, cuma 20.000 aku beli kok. Monggo Pak ini. Seneng Bapak itu dilihatin gitu. Habis gitu, dia bilang gini. Mas, kembaliannya, Mas susuke kula aturi ngagem akik nggih. Jadi masih kembalian ini aku. Masih ada kembalinya? Kembaliannya juga dikasih batu akik tapi nggak ada ringnya. Oh, batu tok. Batu tok kecil. Warnanya hitam. Mas, ini kembaliannya pakai ini juga ya, Mas. Seneng kan aku maksudnya udah dapat makan, uang nggak berkurang. Batu cincin masih diganti batu cincin kan, apa yang berkurang dari aku? Cuman warna bentuknya aja kan. Kalau untuk ini kan aku mungkin bisa cari lagi lah gitu. Oke Pak, matur nuwun gitu kan. Ini leres Pak gitu kan. Ini beneran Pak gitu. Iya gitu. Nggih. Leres niku kula remen, jenengan ikhlas gitu. Bapak itu bilang, jenengan ikhlas, saya ikhlas gitu. Ikhlas Pak, matur suwun sangat. Nah, maksudnya saya kalau masih kurang uangnya saya kasih uang gitu. Dia nggak mau. Malah dia bilang kalau ada lagi saya mau beli. Kita barter pakai apa gitu kan, pakai bahasa dia gitu kan. Buat renten saya memang nggak ada, jadi satu itu dipakai, yang lain di rumah. Minta jabat tangan Bapak itu. Sah ya Mas, lunas ya? Iya lunas, sah. Teman-teman yang lain bengong. Hah? Kita makan gratis ini pakai batu.
orang ini kan nyari duit. Jangan-jangan batumu berharga, Andre. Aku nggak peduli berharga atau enggak, tapi yang jelas aku belinya murah, dapat bisa makan semua, bapaknya senang, ya udahlah selesai. Aku masih dapat batu cincin juga. Iya kan? Batunya hitam. Nah, nanti ini saya ceritakan batu hitam ini ya setelah turun. Setelah itu sunrise kita, Pak, pareng, permisi kita. Permisi kan, kita foto-foto sama sunrise ini. Foto-foto menikmati sunrise sampai mata pedih itu kan. Udah masuk ke tenda masing-masing, istirahat. Nah, saat itu kayak kita udah nggak peduli lagi sama warung gitu kan. Iya kan? Padahal tenda kita kan dekat warung. Udahlah, kita harus terpesona dengan suasana alam, lautan awan, warnanya jingga, lupalah semuanya gitu kan. Bagus banget itu. Seru sekali. Belum lagi angin, bunga edelweissnya, Sindoro itu hamparannya luas sekali, aromanya seger. Itu yang bikin aku sering ngangeni itu. Kadang-kadang aku sering nggak tahu ya, halusinasi atau apa ya. Sriwing bau edelweiss Sindoro. Pengen nangis gitu loh, kangen banget, tapi kapan ya bisa naik lagi gitu loh. Khas sekali aroma edelweiss Sindoro itu menurut saya. Dan luas ini hamparannya. Wah, pemandangannya istimewa menurut saya lah. Habis gitu kan matahari ini mulai terang kan, udahlah capek kita tidur aja, tidur tenda masing-masing, tutup resetting, masukin barang-barang berharga kayak biasa kan, tidur kita semuanya. Selesai, bangun itu nggak lama kok kami itu tidur. Itu mungkin sekitar tidur kan setelah sunrise ya, mungkin jam 5, jam 6 lah sekitar itulah, itu tidur. 10 itu kita udah bangun. Karena nggak tahan sama gerahnya matahari kan, mungkin mulai panas kan. Aduh nggak gerah, aku bangun. Ada yang lebih pagi lagi kayak Pak Gum itu kan. Pak Gum orang tertib, dia bangun mungkin jam 8, jam 9 udah bangun. Udah bikin kopi. Aku bangun. Pagi Pak Gum, ngopi Dre. Makasih gitu kan. Nggak sadar ini ketika Pak Gum, siapa yang muter tenda? Tenda yang tadinya kami dirikan 3 itu membelakangi kawah. Ketika kami bangun, semua pintu tenda itu menghadap ke kawah. Loh, diputer. Nggak tahu siapa yang muter. Kita tidur di dalamnya loh semuanya. Jadi nggak ada malam yang, kalau tenda kosong mungkin iya ya, iseng orang atau angin bisa jadilah ya. Ini nggak ada badai, nggak ada angin, suasana tenang, langit cerah. Kita bangun, harapannya lihat sumbing kan, aku kaget. Tapi kan pagi Pak Gum dulu begitu lihat kawah. Pak Gum, siapa yang muter tenda? Baru sadar juga dia. Nah iya, kenapa ngadep ke kawah? Bangun ini teman-teman, hei, bangun. Mulailah kita panik. Kok menghadapnya jadi ke sini, siapa yang muter? Ya nggak ada, orang kita tidur bareng kok semalam. Ya kan, yang duluan 2 orang. Yang 5 ke warung. Ke warung, habis itu makan. Habis itu tidur kan, habis makan. Tunggu, tadi malam kita gimana? Coba kronologinya gitu kan. Pak Gum ngajak diskusi. Habis itu kita naik, bla 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 bla, terus ke warung, sunrise, terus tidur gitu kan. Nah, pas kita tidur, pintunya kemana gitu kan? Masih ke arah Sumbing. Iya, masih arah Sumbing, semua mengiyakan gitu kan. Nah, coba kita ke warungnya, udah nggak ada itu. Loh, warungnya juga nggak ada? Warungnya udah nggak ada, bekasnya aja nggak ada. Yang tadinya itu kan saya ceritakan bangunannya kayu. Harusnya ada di kuburnya lah, meskipun 1 jengkal, 2 jengkal. Kokoh dong ya. Kokoh ya, apalagi di gunung. Nggak ada warung. Mulai aneh nih. Yo, tadi malam itu sekian banyak pendaki lalu lalang melewati kami, tapi yang jajan kok cuma rombongan kita ya. Mereka itu apa nggak tertarik jajan? Jangan-jangan memang nggak lihat warung itu. Masih penasaran kami kan. Coba yuk tanya sama pendaki yang tadi malam lewat sini, kita carilah iseng-iseng kan.
Ada nggak jauh dari situ memang tenda yang sedang masak juga di depannya tenda di pintu. Aku yang tanya, Mas, selamat pagi. Pagi, tanya dulu basa-basi kan. Dari mana? Dari Jogja, Mas. Walah, wong Jawa toh. Iya, ngobrol Jawa kami. Terus, Mas, saya mau tanya gitu kan. Tadi malam jajan di situ enggak? Dia bingung, jajan. Mana ada Mas warung di sini? Nah, jenengan pas menyapa kami, monggo Mas, itu ingat enggak? Ya ingat, lah kami kan sedang jajan. Enggak, jenengan sedang duduk-duduk di batu itu katanya. Ada batunya. Oh, ada memang batu-batu. Ada yang besar, sedang, tanggung. Kata orang itu, kami duduk-duduk di batu itu. Hah? Ambil ngopi kan Mas gitu kan? Enggak, saya enggak lihat ada, maksudnya makanan, minuman di situ enggak lihat. Saya menyapa karena saya posisi jalan, jenengan agak jongkok kan batunya kan pendek. Oke. Kalau sama-sama berdiri mungkin enggak seramah itulah, paling monggo Mas gitu. Karena jenengan di bawah saya harus, maka saya nyapanya kan agak sungkan gitu loh, mau lewat. Sekalian permisi. Ya permisi Mas, jangan langkung gitu. Mulai panik nih kami. Turun aja, turun udah turun. Nah, Pak Gum sempat tanya, Dre tadi malam kayaknya kamu dibayar. Aku nggak berani lihat, nanti aja Pak Gum lah, ini aku masih deg-degan gitu kan. Oke. Aku masih deg-degan kan. Tapi pas ku lihat memang cincinku nggak ada. Oke. Dan mereka juga lihat kok, kalau ngelepas cincin aku bayarin, aku kasihkan itu, mereka semua lihat berlima itu. Kecuali satu orang pas noleh atau pas ngapain nggak tahu, dia bilang aku malah ra ngerti ya gitu. Yang empat ini mengiyakan kok aku ngasih cincin itu, dan mereka juga tahu aku nerima itu, katanya kembaliannya gitu kan. Terus mereka maksa, cepetlah Dri, nggak apa-apa, dilihat aja biar kita tenang, lega gitu loh. Akhirnya oke ya, aku tenangin ya, cuman kalau nanti pas aku lihat ada apa-apa, tolong aku dipegangin, karena aku mungkin takut ya, aku takutnya kan jadi parno kan, pas dilihat ular atau apa kan jadi serem kan. Aku lihat kan, batu itu kan aku kantongin di jaket. Nah kalau kita mau turun kan takut gerah kan, jaket sering kita lepas. Aku ambil karena jaketnya nggak masuk tas, aku iketin di tas karir kan. Yang tadi malam juga tak bikin bantal gitu kan. Habis itu tak iketin di situ, ketika kita mau packing turun kan, tak lihat. Tadi malam tak taruh sini. Coba ya kita lihat ya, kok gini. Aku nggak berani ngerogoh gini. Tapi kantongnya yang aku balik gini loh. Ini kan kantong, aku dari belakang tak surung gini, gitu kan. Takut aku kalau ternyata apa gitu loh. Ternyata masih berupa batu, cincin. Batu yang sama yang semalam. Dan warnanya kan kalau tadi ngasihnya kan malam, itu siang cantik batunya. Jadi hitam tapi ada kilatan-kilatannya gitu loh, kena apa kilau garis gitu kan. Nama bagus, keren gitu kan. Yuk, aku megang, iya batu beneran semua, batu beneran. Ya udah nggak apa-apa, dari aman gitu. Artinya nggak ada masalah, ini real gitu kan. Aku cuman yang ngasih siapa, udah nggak usah dibahas, nanti bahasnya di bawah. Kita turun saja dulu gitu kan. Turun sepanjang jalan itu kami karena masih shock dengan kejadian warung yang nggak ada lagi itu. Akhirnya nggak banyak bicara. Cuman capek nggak? Capek, istirahat. Capek nggak? Capek, istirahat gitu. Akhirnya itu di tengah perjalanan, saya lupa sampai pos berapa, tapi posisinya itu masih pohon-pohon gunung yang liar, belum sampai ke lahan penduduk ya. Di situ gerimis. Tapi gerimis di gunung itu kan biasanya sebentar hilang, datang lagi gerimis kayak mungkin kabutnya terlalu pendek atau apa nggak tahu ya. Hujan kayak gerimis gitu, nanti reda terang gitu, wajar. Nah, wah ini hujan ini kayaknya gitu, nggak cuman gerimis, ini kayaknya mau hujan. Istirahat dulu lah daripada basah nanti kita istirahat. Kami di situ bikin tenda, masak lagi. Ternyata hujannya lama. Buka tenda lagi berarti itu. Aduh lama hujan. Kalau kelamaan di sini
bisa hipo kan, makin suhu makin dingin kita nggak gerak, dinginan. Nah habis gitu sampai sore kita malahan di situ. Nggak reda-reda hujannya? Reda tapi sampai sore kita di situ udah reda tapi masih males-malesan beranjak gitu loh. Oh, aduh, gelap lagi nih kayaknya ini. Udahlah gelap nggak apa-apa lah ya, kita jalan yuk pelan-pelan itu. Udah basah tenda, kita packing lagi, udah mendekati maghrib kok itu. Jalan lama memang di situ kita. Sempat lama dan ngobrolin yang di puncak tadi itu nggak ada habisnya gitu. Turun, ada persimpangan. Saya lihat ini karena hujan kan, aliran air ini kan jadi jejak-jejak pendaki turun sebelumnya kan kena arus, mungkin hilang tipaknya ya. Jadi kadang ada jalan gini, ces kembali lagi, ces kembali lagi gitu kan, sering kan. Simpangan agak jauh gini, nanti ketemu lagi jalur aslinya gitu. Nah sering ini buat kita main-main, yuk sana sama sana duluan mana gitu. Ya nggak lari sih tapi tetap pelan, duluan aku menang gitu kan. Kali ini ada jalan simpang lagi gini. Nah anehnya aku pilih yang kiri. Pilih kiri-kiri, hanya 2 orang yang mau pilih kanan. Nah aku nggak tahu kenapa 2 orang yang ke kanan ini balik lagi, ikut yang ke kiri. Ngapa nggak imbang? Akhirnya ngikut ke kiri semua? Ke kiri semua. Kiri kok sampai ilalang gitu loh. Oh. Hutan ilalang. Iya. Ilalangnya tinggi-tinggi gitu. Waduh, positif nyasar ini kita. Udah nggak usah panik gitu kan. Justru aku paniknya karena kepikir itu tadi. Di atas itu loh. Karena yang berhubungan langsung aku gitu loh. Pikir terus aku, aduh nggak nyaman kayak gini. Aku dikit-dikit berdoa. Istirahat kelamaan itu kayak gemeter badan. Mungkin karena takut atau apa ya. Aduh, jangan jalan lagi udah. Itu nyasar kami positif. Nyasar sampai malam hari masih belum ketemu jalannya. Ribut kita. Si Pak Gum sama Piyu ini berdebat. Piyu minta tetap turun. Pak Gum bilang kalau tersesat di gunung sebaiknya naik lagi. Karena kalau naik kan mengerucut. Iya kan? Titiknya jelas. Tek, lebih kecil. Kalau ke bawah luas. Kalau ketemu jurang gimana? Debat ini panjang. Bahkan sama-sama capek, sama-sama dingin, sama-sama lapar ya mungkin. Mau berantem. Tuh nggak bagus ini kalau sampai berantem di sini dalam kondisi tersesat. Wah lama itu diskusi turun ya. Kita bagi 2 aja, siapa yang ikut naik, yang ikut turun gitu. Yuk gitu, jangan. Kita berangkat dari rumah bareng, sampai rumah harus bareng juga. Nggak bisa kayak gini gitu, rame itu. Malam hari, tengah malam. Akhirnya satu keputusan diambil bahwa kita nunggu terang aja di sini, nyari tempat lapang, nggak tahu. Begitu tenda-tenda, mau duduk-duduk, mau tidur-tidur, nunggu terang supaya tahu medannya langsung kayak apa gitu. Keputusan terakhir seperti itu daripada ini kepecah. Aku juga bingung kan mau ikut naik apa turun. Naik udah nggak kuat, mungkin kecapean, nanti resikonya tinggi ya kan. Karena udah dari bawah naik turun naik lagi kan, fisik kita terbatas ya, kondisi fisik. Nah kalau turun makin nyasar gimana kejadiannya, nggak keprediksi kan, jatuh jurang atau masuk ke lubang atau sarang binatang buas, kita nggak tahu juga. Sama-sama berat. Malam ya. Apalagi malam. Iya susah tuh. Sama-sama berat ini kan keputusannya. Udah daripada berantem, istirahat aja di sini sampai terang. Cek logistik masih cukup kok untuk makan kita. Meskipun udah mungkin tinggal malam itu aja itu habis makanan gitu kan. Oke, di situ. Istirahat, keputusan terakhir. Masih boleh sih bikin api unggun. Sekarang nggak boleh ya katanya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Dulu masih nyari ranting-ranting sekitar. Cuman tanah lapangnya itu nggak luas loh. Kami istirahat itu mungkin sekitar 2 kali 2 meter cuman.
ada datar sedikit, jurang lagi, nah kami di situ. Oh. Artinya kalau turun bahaya, beresiko kan. Ya. Kalau naik juga capek itu loh, Mas. Kita jagani fisik, kalau di tengah jalan nggak kuat atau apapun kan bahaya juga kan. Udah istirahat terang. Bikin api unggun, bikin kopi, bikin mie, ngobrol-ngobrol. Tenda cuma dibuka satu. Udah males lah, udah capek gitu kan. Aku aja pakai matras kok. Matras kita gelar di ilalang, udah tidur di situ. Nah, kebiasaanku dari dulu itu mungkin pendaki sekarang saya nggak tahu ya. Saya tuh senangnya pakai getter. Oke. Pelindung ini. Nah. Ini menurut saya nyaman sekali. Benar. Selain hangat, terus bebas dari duri-duri, terus kalau ada kerikil apa itu nyaman. Aku sering pakai itu. Nah, kalau waktu tidur sering aku lepas, celananya kan kering karena ini parasut kan, umbun-umbun nggak tembus kan. Baru pakai kaos kaki baru, nyaman. Iya. Terus sleeping bag. Biasanya gitu. Kadang-kadang kalau nggak pakai getter, celana kita basah kan nggak kerasa kalau masih jalan ya. Masukin sleeping bag kan basahnya di dalam. Dingin kan. Iya. Nah, aku sering kayak gitu. Aku seneng pakai getter itu. Sekarang kayaknya jarang sih aku lihat pendaki. Lebih banyak pakai celana legging. Itu kan kalau dingin tembus. Iya kan? Oke, kita ngecamp di situ sampai pagi hari, nggak ada kejadian apapun ya. Kita masih bingung ini, naik apa turun. Udah terang nih. Kita cek ke bawah. Oh, jurangnya sana-sana. Kelihatan ya. Berarti rutenya tercepat gini. Cuman ini melebar dari base camp enggak. Oh, oke. Kita acuannya nyasarnya dari sebelah kanan loh tadi. Karena kita nyasar ke kiri kan. Kita menghadap ke sana kan nyasarnya dari sini ya. Kita cek lagi jalan baliknya udah nggak kelihatan. Ilalang semua gitu kan. Atau kita mau balik lagi ke sana. Pertimbangannya banyak itu. Wah, beresiko lah. Gitu. Oke, keputusannya adalah kita turun pelan-pelan. Karena terang, jadi kalau ada jurang, ada apa, kita kelihatan. Giliran kita posisi depan. Banyak sekali kondisi dilematis yang harus kita lewati. Gitu. Maju, jurang, kanan tebing, batu terjal, naik nggak jelas itu sering kami diskusi di situ mau ngapain gitu. Pernah beberapa kali jalan kita turun tapi harus naik dulu demi keamanan. Jadi muter gitu ya? Iya. Di sana kita lihat tanah lapang, tapi menuju ke sana di sini ada jurang. Iya. Nah, naik dulu. Jauh ini sampai ke situ untuk keselamatan. Mulai 1-2 orang banyak yang ngeluh, udah capek, udah nggak kuat. Waduh, repot ini. Satu, ada yang kram. Wah, berat ini. Udah mulai konflik internal terjadi di situlah. Antara diri sendiri. Berarti kan udah 2 hari tuh kami di situ. Iya kan? Sampai malam hari juga belum ketemu jalan aslinya. Karena posisi kita turun. Mungkin kita semakin meluas tapi nggak sadar karena mau ke sana ketemu jurang, kiri lagi nggak sadar kayak gitu. Oke, singkat cerita sampai akhirnya kami di posisi seperti ini. Tebing gini, ada tanah sedikit, jurang lagi. Kita dari sini posisinya, jalannya turun enak. Makin nyempit gitu loh. Makin nyempit kayak mau hilang gitu loh jalan. Kok habis ini ya? Mau nggak mau pegangan gini. Balik lagi, wah beresiko lagi karena salah injek bisa runtuh kan. Posisi seperti ini. Kita ngobrol, istirahat dulu itu kayak gini istirahatnya. Ini pakai beban tas karir mungkin bisa 18 kilo. Iya. 18 kilo ya mungkin beban itu. Campur basah hujan kan ada yang pakaian-pakaian nggak kering juga kan. Kita pegangan bertujuh. Capek ya, oh istirahat dulu ya tidur. Woi jangan itu. Enggak apa, nyandar di ini. Tetap pegangan, woi bangun jangan tidur bahaya ini. Cari tempat yang lebih layak gitu. Nggak ada gitu. Senterin nggak ada. Ya udahlah sini dulu istirahat. Di saat seperti itu kami nangis. Karena sayup-sayup dari kejauhan
terdengar suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana rasanya? Kondisi orang-orang di rumah sedang merayakan hari kemenangan. Kebetulan Idul Adha ya. Iya. Kalau Idul Fitri mungkin kami bisa nggak tahu kejadiannya. Wah, udah Lebaran ini ternyata posisi kita kayak gini. Merinding, aku masih ingat. Iya. Dan suara itu nyentuh banget gitu loh. Sayup-sayup dari jauh sekali. Saut-sautan gitu kan. Takbir, takbir. Pengantar ada yang sebelum adzan subuh takbir, ada yang setelah adzan subuh takbir. Ya, takbir itu semakin lama saut-sautan kami cuman kayak gini merem sambil netesin air mata. Aduh maaf, kalau sampai nggak pulang gimana keadaannya? Si Slamet ini untung bukan Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri ini saatnya kita sungkem sama orang tua gitu-gitu. Wah bikin sedih kan. Udah amat, nggak usah lanjutin itu. Serem kan. Kita malah di sini hidup atau mati nggak tahu gitu kan. Ini pegangannya ini nggak beneran pegangan yang enggak, karena kaki kan mijak. Jadi kadang-kadang kita lepas juga nggak apa-apa untuk jaga keseimbangan aja lah. Untuk antep-antep kalau orang Jawa bilang, untuk jaga-jaga biar lebih kuat gitu kan. Kita pegangan gini loh, cuman kan kadang ya minum biasa, ini pegang lagi apa gitu. Kaki kan mijakan segini. Udah jalan lagi yuk, kata Pak Gum. Udah lemes kami. Jalan kemana Pak Gum? Naik apa turun gitu? Naik. Udahlah naik pokoknya. Naik kita. Naik. Ini ngerangkak gini, naik udah. Yang sampai atas narik gitu, istirahat. Naik kiri, ada ke kiri kita. Naik ke kiri karena tadi kita nyasarnya kan dari sini belok kiri nyasar kan. Habis gitu kan kita naik lagi kan kiri lagi kan. Harapannya ketemu jalan aslinya aja lah, nggak usah ketemu puncak, nggak usah ketemu lereng. Ketemu jalan aslinya saja, sederhananya itu. Bener, alhamdulillah kita ketemu jalan aslinya sekitar pukul 10-an malam. Pagi udah kan. Habis tadi azan itu jalan terus, pokoknya ada celah dikit ke kiri ambil kiri lah. Meskipun yang kanan ini jalannya bagus, kiri pokoknya. Udah celah ke kiri, entah pijakan sedikit ambil kiri. Ternyata jalan makin enak. Ketemu jalan aslinya, kami bersyukur. Dan itu jalan yang sudah kita lewati tadi kan. Kita nyasarnya kan dari bawahnya itu. Iya. Akhirnya kita turun, lewat jalan itu sangat pelan sekali. Sampai di bawah ya mungkin asar itulah ya. Karena sangat pelan, udah capek. Sampai di base camp, istirahat, bersih-bersih gitu kan. Ngobrol kan kami sama pemilik base camp, Pak. Ngertos buatan niki watu nopo gitu kan. Karena si pemilik base camp juga seneng batu akik gitu kan. Aku iseng aja nanya lah ini batu apa gitu loh. Pak ngertos buatan Pak niki jenis selon apa Pak ini? Tahu nggak ini jenis batu apa gitu? Dilihatnya kok kados meteor gitu Mas ini, kok kayak meteor gitu ya. Aku sendiri kan nggak begitu paham jenis-jenis batu. Cuman cantik ya aku pakai, bagus aku pakai itu. Kados meteor Mas niki. Saya niki kalau dia bilang bagus ini kalau untuk berdoa. Beripun Pak carane gitu. Dia mungkin apa ya, nggak begitu detail menjelaskan, tapi saya paham maksudnya. Bahwa kita di dunia ini kan ada bumi, ada langit gitu kan. Ya kan? Lah ini ki meteor kan dari langit gitu kan. Dia pikir gitu. Nah, kalau dipakai untuk berdoa ini didengar langit. Bahasanya gitulah, bahasa perantaranya itu ya. Kayak gitulah. Kurang lebihnya kayak gitu. Menurut kepercayaan Bapak itu. Wah, saya Pak niki ya. Semua pada ngelihat ini. Ngobrol lah si satu teman siapa ya? Piyu kalau nggak salah ya sama Bapak itu. Pak, nek teng inggil nak enten warung, Pak. Kalau di atas puncak apakah ada warung? Bapak ini kaget. Jenengan jajan apa? Kamu jajan apa di atas tadi gitu? Nggih Pak, iya Pak.
Wah, nggak mungkin Bapak bilang gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada warung. Oke. Kami tanya panjang lebar tentang, akhirnya kami cerita ada warung kayak gitu. Dia bilang sudah ada kasus serupa mungkin sekitar 3 kalian ini. Kasus yang satu 3 kali lah sekitar ya, 3 kali kami ya itu ya. Kasus yang satu ini sama transaksional, oke, tidak ada masalah, tapi sampai bawah kesurupan. Oh. Ya, nggak diceritakan kesurupannya apa, tapi dia bilang minta diantar naik lagi. Terke aku munggah, katanya gitu. Nah, setelah dimediasi lah sama orang sekitar, ada satu hal transaksi atau apa yang belum selesai. Oke. Di warung itu. Iya. Jadi kayak misalnya kita nih bisnis belum selesai, aku pulang kan ada ganjel, nah, mungkin diikuti atau dikejar, ayo balik nah, dirampungin, diselesaikan dulu. Diselesaikan di tempat yang sama gitu. Dia hanya garis besarnya kayak gitu. Akhirnya bisa sih sama orang di situ yang termasuk juru kuncinya Sindoro lah, bisa memediasi untuk minta maaf lewat doa-doa, aman ini. Kasus yang kedua ini pulang, kasusnya sama gitu kan. Dia ada apa ya istilahnya itu, ada niat agak buruk memanfaatkan situasi. Oke. Jadi pengakuan yang kedua korban ini adalah jahil lah, kayak biasanya makan gorengan 3 ngaku 2 gitu kan, jahil lah yo, enggak yang kriminal jahat, enggak kriminal jahat kan ngerampok apa, cuman jahil anak muda gitu. Katanya di tengah perjalanan dia lumpuh, sakit perut dan lain sebagainya, sampai di bawah muntah keluarnya kerikil. Dan itu yang kasus kedua. Orang lokal situ, orang Temanggung daerah Bengkal, mepet. Cerita banyak orang itu. Nah, ini aneh, kenapa jenengan malah dikasih gitu? Enggak Pak, ini kembaliannya kok, aku bilang gitu. Oke. Lah iya, kenapa malah bawa ini loh, maksudnya ada hasil. Kalian nggak apa-apa kan, kesehatan aman? Tersesat juga wajar, capek, kelelahan, nggak yang ada kasus serius tentang gaib lah gitu kan. Dilihat batu itu, wah saya nih gimana, saya berkali-kali bilang bagus. Sampai sekarang batu itu masih aku simpan di rumah dan pengen sih aku kasih ring, cuman belum ketemu logam yang cocok untuk kulit saya. Saya pakai cincin ini karena logamnya nggak gatal, saya nggak tahu nama bahannya apa. Berkali-kali aku pesen pakai perak, gatal. Nggak cocok gitu kan, pakai logam apa lagi gitu, titanium atau apa, gatal lagi. Tapi yang ini nggak tahu bahannya apa. Nah, batu hitam itu mau saya pasangkan di sini, tapi ukurannya beda, lebih besar dia, nggak masuk gitu. Sayang kalau dipotong ya. Iya sayang kalau dipotong. Aku mau cari yang ringnya bahannya cocok dengan kulitku, mau saya pakai. Setelah saya pakai ada kejadian apa, besok saya ceritakan sama-sama ya. Cerita batu meteor orang hitam itu kalau dipakai nanti ada kejadian baru diceritain di situ. Kita gimana itu? Mungkin nanti aja seperti ini aja ya. Nanti kalau misalkan sudah ditalikan, kalau misalkan terjadi sesuatu bisa diceritakan aja langsung nanti di channelnya. Katanya udah buka YouTube baru sekarang. Oh iya. Ya bener nggak tuh? Betul. Iya. Kelana bercerita. Silahkan mampir di channel kami nanti. Nah kalau misalkan ada kejadian yang aneh-aneh ya, bisa diceritain di... Iya. Oke, Mas Andri. Berarti memang tidak sadar kalau di Pendakian itu bertepatan Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya sadar lah, cuman prediksi kami kan sebenarnya naik, turun sampai rumah istirahat, paginya Idul Adha kan gitu. Iya. Masih bisa istirahat, Idul Adha gitu kan. Cuman nyasar tadi kan yang bikin kita jadi lupa kalau hari ini Idul Adha. Udah ganti hari ya, lupa ya kita kan itu. Yang ingetin kan suara takbir. Iya, itu semalaman dengerin suara takbir itu. Iya. Berarti kan kalau misalkan sudah kedengeran sayup-sayup suara gema takbir, berarti sudah mulai deket pedesaan dong? Iya. Sebenarnya katanya
takbirnya sejak habis Isya. Iya. Cuman kan kami sedang posisinya nggak denger takbir itu masih jauh kan. Habis Isya kan pada tidur nih orang, mulai lagi takbir sebelum subuh. Nah, jadi kan perjalanan itu kan ya sepi aja, tiba-tiba pas posisi kayak gitu kan tragis sekali ya. Denger takbir kayak malaikat maut itu Allahu Akbar gitu kan. Kebayangan kurban Allahu Akbar gitu kan. Wah, bayangan serem sekali, bawah jurang lagi kan. Itu kan malaikat maut. Ayo lo. Atas nggak tahu ujungnya mana. Aduh, kacau sih Mas itu. Oke, Mas Andri ini ada warung di atas puncak Gunung Sindoro. Iya. Tapi sebelumnya apakah Mas Andri dan teman-teman pernah naik ke Sindoro itu sebelum yang ini nih? Berkali-kali sih sebenarnya. Iya, tapi kok ada warung sini tiba-tiba gitu? Nggak sempat kepikiran kayak gitu? Jadi gini ya, ketika kita naik gunung nggak ada warung, naik gunung nggak ada warung, tiba-tiba ada itu kan bisa jadi surprise gitu kan. Wah, alhamdulillah sekarang ada warung. Berarti nggak kepikiran kalau itu baik? Kalau nggak mungkin ya. Oke. Karena apa? Di situ kan nggak cuma kita sendiri, banyak pendaki lain. Jadi takutnya di mana coba? Warung bener-bener warung visualnya kita lihat semua. Pendaki banyak ya. Pendaki banyak. Takutnya di mana? Anehnya di mana? Surprise kan buat kita. Oke. Mungkin sekarang memang ada yang buka warung baru di sini. Gila. Seperti itu. Ya gila, orang ini mau-maunya gitu kan naik. Puncak Gunung Sindoro itu kan seperti tanah lapang ya. Iya betul. Luas sekali. Banyak batu-batu yang bertumpuk. Iya betul. Di tengah-tengah situnya berarti. Ada tiang bendera kan? Iya, top puncaknya. Sampingnya tiang bendera, sebelah kirinya tiang bendera. Masih berbeda jauh lah. Kita ini warung, kita tenda, baru tiang bendera gitu kan. Cuma kalau ngobrol enaknya kan patokannya pedomannya tiang bendera lah. Itu sebelah kirinya agak menjauh gitu. Gunung Sindoro naik puncak, tanah lapang langsung ya. Sebelah kanan berarti kawah. Kawah. Ya. Ya. Terus ke kiri tanah lapang luas. Ke kiri tanah lapang. Betul, di situ itu patok top puncaknya. Iya, puncaknya di situ. Nah, sebelumnya ke situ warungnya. Oke. Dan tendanya itu berhadap ke arah Sumbing pintunya. Kok tiba-tiba jadi ke belakang, Mas? Itulah yang kami nggak tahu. Tiba-tiba tenda itu menghadap ke kawah semuanya. Toh kalau misalkan dipindahin nggak mungkin, kan di dalam lagi ada orangnya kan. Tidur semua kan? Iya. Dan juga kejadiannya kan sudah mendekati pagi itu, Bang Mange. Iya. Karena habis sunrise kan, kita capek tidur kan. Kalau sampai aku tanya sama pendaki lain bahwa tadi malam lihat nggak tenda ini menghadap kemana itu, mereka nggak ngeh semuanya. Yang mereka ngeh cuma tenda-tenda aja lah gitu kan, cuman nggak. Dan dia nggak melihat warung juga. Nggak ada lihat warung, lihatnya kami duduk-duduk di batu. Nah itu. Sambil ngerokok, iya dia lihat kami ngerokok, tapi nggak lihat itu ada minuman, makanan, nggak lihat. Tuh ceritanya seperti itu. Kenapa itu Mas bisa berbalik gitu? Mungkin nih kalau menurut Mas Andri seperti gimana tuh? Apakah Mas Andri dan rombongan itu melakukan sebuah kesalahan hingga bisa diputar seperti itu tendanya? Apa mungkin menurut kawah, lu nggak sopan lu nunggingin gua, ngebelakangin gua mungkin? Boleh lah ya beranalisa. Iya beranalisa kita kan. Tapi seingat kami mau naik itu sholat dulu. Iya. Artinya kita ada doa di situ. Udah SOP lah menurut kami kan. Logistik aman, perlengkapan udah safety, religi udah oke lah, sholat berdoa, kita naik gembira. Kalau bercanda di jalan wajar lah ya. Oke ya, kita analisa ya ini ya, bercanda di jalan itu wajar. Ngerjain temen itu hal biasa lah ya. Nanti ada warung gitu. Mungkin percandaan itu didengar bangsa gaib di Sindoro yang ingin ikut bercanda. Menurut saya gitu, karena menurut saya nggak ada indikasi mereka jahil, jahat, nakal, nggak merugikan gitu Kak. Daripada kejadian dua yang sebelumnya yang diceritakan Bapak Basecamp tadi. Karena yang satu kesurupan, yang satu muntah kerikil. Wah, parah itu. Kami dapat batu gitu loh malahan. Ya? Iya kan. Saya nggak tahu apakah transaksinya di atas orang-orang ini seperti apa kejadiannya, saya nggak tahu. Yang jelas Pak
Jo ini nggak mau dibayar uang, mintanya batu cincin saya yang dipakai. Ya. Nah, kalau umpama di malam itu Mas Andri tidak memakai cincin yang beli 20.000, seperti apa nasibnya? Apakah mungkin sama kedua cerita yang udah diceritakan oleh orang Basecamp? Bisa jadi ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena setahu kami itu warung bayar pakai uang lah. Gitu. Oke. Bapak itu tertarik cincin saya. Saya pikir apa dia suka, harga terjangkau. Aku juga nggak punya histori apapun, nggak kesayangan banget lah itu kan. Udahlah kasih kan. Apa mungkin sistemnya itu masih memakai sistem barter, Mas? Bisa jadi? Bisa jadi karena ada satu cerita juga mitos di Sindoro terutama itu pernah ada semacam kayak gitu warung gaib bayarnya pakai kuku atau pakai gigi. Tapi itu sepintas saja pernah diceritakan sama pemilik Basecamp tadi. Oke. Aku nggak begitu tanya detail di mana lokasinya apa karena itu cuma cerita beliau seperti itu. Warung gaib bayarnya pakai gigi atau pakai kuku. Nah, tertinggi di transaksi itu bayarnya pakai batu bertuah. Oh, oke. Ya. Nah, kalau yang istilahnya agak ganas-ganas penghuni itu bayarnya pakai daging gagak. Katanya ada hal seperti itu. Kami nggak sanggup tanya atau cerita lebih lanjut karena jujur kami akhirnya keteror lah dengan kayak gitu. Akhirnya memilih menyudahi dan memilih pamit untuk pulang. Karena di zaman itu, tahun itu, waktu itu belum seperti Andri yang sekarang. Kalau sekarang aku pasti tanya detail lah. Iya. Iya kan, karena mungkin mental apa udah mapan ya. udah siap mau cerita apapun gitu kan. Niat juga udah apa namanya, aku niatnya cuman menikmati alam, nggak punya niat apa itu. Kalau mungkin dulu masih ada lah pengen nyuri Edelweiss, pengen apa ada lah jaya-jaya alam kayak gitu kan. Tapi waktu itu memang nggak bawa sama sekali aku sih, nggak ambil. Pernah beberapa kali aku iseng bawa sampai di rumah, sering dapat razia disuruh push up itu kan. Karena aku berprinsip kalau cuman bunga satu tangkai ini nggak begitu eksploitasi alam lah waktu itu kan kayak gitu. Kalau masih belum tahu ya. Iya, cabut pohonnya mungkin ngerusak gitu. Mengagumi aja lah mungkin niatku. Kami itu bersih kayak gitu, iseng-iseng naik. Atau kalau dikaitkan dengan setarku bisa jadi apakah ini mamaku jengkel di rumah terus doanya jelek. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga kan sampai ke situ. Semarah-marahnya orang tua nggak mungkin mendoakan anaknya lah, apalagi posisi di gunung. Iya. Tahu sendiri orang tua ini biasanya lebih cemas daripada orang yang pernah ke gunung. Contohnya gini, Mak, kita pamit mau berangkat kemana? Ke Merapi misalnya kan gitu. Kita udah berkali-kali ke Merapi waktu itu kan. Pasti bilang, hati-hati loh. Di sana itu jalannya gini, binatangnya. Padahal belum pernah sampai sana. Iya. Apalagi doakan jelek, mana mungkin. Dan itu bandel-bandelnya aku waktu itu kan ya. Yang penting bisa berangkat lah bisa berangkat dan nggak ngerugiin orang lain juga. Orang lain kan ibu sendiri kan gitu. Berarti ini kali kedua Andri Katopo melakukan pendakian yang nekat dan masa bodoh tentang masalah ongkos. Yang pertama itu yang sempat jual sepatu. Aku sering sih sebenarnya kayak gitu. Nekat sih sering. Yang penting sampai gimana caranya nggak ngerugiin orang, nggak ngerepotin temen, ngerepotin ya keluarga sendiri, orang tua sendiri, diri sendiri itu sering. Dan Sindoro ini mungkin bisa dibilang setelah itu aku nggak mau naik lagi gitu. Oh, ke Sindoronya? Sindoronya. Kenapa? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Karena aku bisa dibilang berkali-kali lah ke Sindoro itu. Kalau aku bilang misalnya loh, ini aku lupa berapa kali. Kalau misalnya aku naik 7 kali, 5 kali ini pasti ada kejadian gitu kan. Salah satunya kejadian yang pernah saya ceritakan di besok pagi beberapa waktu lalu. Aku masuk ke pasar gaib atau apa itu, tapi kan itu di bawah, di lereng. Ini di puncak dan hanya satu warung gitu.
Oke, tapi dari teman-teman Mas Andri memang melihat nyata kalau di atas itu warung ya selayaknya warung. Ya warung. Mereka semua mengakui Warung, cuman perdebatannya dikit antara bapak itu karena pakai ikat kepala ya. Oke. Aku ngelihat ada ubannya, ada teman bilang nggak ada ubannya. Oh, perbedaannya itu. Ya, terus apa namanya, rambutnya di sini agak memanjang dikit, ubanan. Ada yang bilang nggak ada, rambut itu cepak gitu. Oh. Nah, kalau visual wajahnya susah lah kita ceritakan karena gimana hidungnya gini itu wah nih susah lah. Jadi yang paling jelas di situ. Terus ikat kepalanya, kalau aku melihat, aku loh ya, yang saya lihat itu namanya wulung, orang Jawa bilang ya kan, ungu-ungu kehitaman. Seperti belangkon? Ya, seperti belangkon. Yang warnanya ungu kehitaman, coraknya sederhana, enggak badikan yang full gitu, enggak. Motifnya sederhana gitu. Nah, si Piuk ngelihatnya warna putih. Yang bener yang mana saya nggak tahu. Iya. Nah, Pak Gum beda lagi ngelihatnya. Itu belangkon, jelas belangkon. Nah, ini yang bener yang mana, tapi secara garis besar jelas itu bapak ibu di situ yang jualan. Nah, kalau untuk istrinya, ibunya ini? Ibunya nggak banyak ini sih, nggak banyak perdebatan gitu kan. Ya, cuman kami bilang bahwa si cewek atau ibunya ini lebih muda dari bapaknya gitu kan. Ada yang bilang kayaknya seusia kayaknya ini kan, itu nggak begitu penting lah karena kan kadang kita melihat orang itu untuk memprediksi tahun atau umur kan sering beda-beda juga sih. Tapi setahu saya rambutnya ini tergerek, warnanya hitam masih gitu kan. Si Pak Gi menanggapi bahwa ujung-ujungnya kemerahan, rambut orang-orang dusun gitu kan. Iya. Ujungnya agak merah-merah dikit gitu ya. Gitu. Alami kalau itu. Ya, karena malam hari juga ya, mungkin karena kena sinar lampu minyak itu radiasinya kuning juga bisa. Kena sinar bulan juga bisa. Jadi nggak begitu nggak begitu berbeda lah. Iya gitu. Cuman yang kami heran siapa penjual itu gitu. Berarti kan orang Basecamp juga sempat mengkonfirmasi bahwa saja memang ada pernah kejadian yang seperti ini juga. Iya. Tapi nggak sempat cerita jelas dan detail siapa sosok yang punya warung di atas ini. Nggak pernah dijelaskan. Karena kejadian itu belum berjalan lama. Maksudnya belum, wah itu udah sering sejak tahun sekian sampai sekian. Ini kan udah mungkin terbiasa ya orang-orang Basecamp. Itu baru terjadi mungkin sekitar 5 bulan terakhir lah itu. Ada warung di situ. Dan itu orang-orang yang pernah ngelihat itu yang ya mungkin tadi agak sempat berbohong. Mungkin juga pernah ada kasus yang mampir warung itu tapi baik-baik saja. Akhirnya kan nggak cerita juga mungkin ada. Iya. Kebetulan tadi ada kejadian, Basecamp tanya warung, jadi mungkin bisa nyamber. Iya kan, jadi dia bilang 3 kejadian ini kan menurutku bisa lebih, tapi yang lain nggak cerita kan nggak apa-apa karena nggak ada kejadian ya. Itu ya. Iya. Tapi yang lebih parah itu sampai keluar kerikil katanya gitu. Muntah kerikil. Waduh. Nggak banyak sih, 2 atau 3 ya, kan kecil kerikil ya. Iya. Jadi malam itu yang kita minum apa ya? Nah itu ada yang sempat makan nasi juga. Ada. Mie. Ada. Nah nggak ada masalah. Nah, yang rombongan tadi, yang satu muntah kerikil tadi, karena tadi jahil. Enggak, makan gorengan 3, ngaku 2. Yang lain aman sih teman-temannya. Oke. Berarti teman Mas Andri di atas memang jujur. Gue makan ini. Ya alhamdulillah gitu karena kita. Untung nggak ada yang melenceng seperti itu juga. Untung kami setarnya baik-baik sampai atas juga nggak aneh-aneh mungkin gitu ya. Ya bisa jadi. Bangsa gaib juga menghargai mungkin, bisa jadi ngetes kenapa yang diliatin cuma rombongan kami. Iya. Atau bisa jadi memang makhluk halus itu sudah suka duluan sama cincin saya. Dipanggilnya lah kami. Mungkin seperti itu. Analis aku gitu. Karena sampai puncak Mas Andri sudah melihat warung itu. Iya. Puncak kan gini dari kejauhan kan warung itu. Kita kan puncak tanah lapang dulu. Kelihatan. Sebelah kanan agak depan kawah. Ini kan agak jauh.
tenda itu, warung itu, masuk tuh warung, iya, wah warung, alhamdulillah warung tenan gitu, surprise, nggak pikir panjang. Memang sudah ditunggu. Hanya itu, karena yang lihat aku duluan. Atau mungkin setelah turun sempat nanya nggak sama teman, itu batu dari mana itu loh mas? Maksudnya setelah pendakian itu, turun. Oh nyari tahu itu asal batu itu dari mana? Pernah sih. Apa tuh? Tapi dia juga kulaan, disetorin sama orang gitu. Oh. Nah dia punya mesin, terus ada orang nih bongkahan ini kerjain jadi berapa batu dibayar. Nah ini sisanya. Oh. Sisanya nggak diambil sama si yang pesen itu kan. Ya udah dia bikin tak buat ya, terus dijual ke saya gitu. Berarti memang bukan dari seseorang dibagi atau gimana? Enggak, memang bikin jadi nggak istimewa bagi saya batu itu. Makanya biasa aja. Iya. Oh, oke. Mungkin asal muasal batunya awalnya dari mana itu penting. Nah, mungkin Mas Andri pada saat itu tersesat adalah satu hal yang mungkin hal biasa bagi Mas Andri dan teman-teman pada saat itu. Bagaimana bisa menyikapi hal kalau tersesat yang wajar? Maksudnya gunung ya wajar ada jurang. Oke. Gunung wajar ada duri, gunung wajar ada binatang buas yang benar-benar binatang, itu kami bisa dibilang terbiasa lah. Ya. Yang bikin kami sering kalut, panik itu sesuatu yang di luar prediksi dan kebiasaan kami. Kayak cerita yang dulu kesasarnya kok di pasar kayak gitu, panik lah kami karena nggak logis. Nah waktu itu memang murni kesasar kita. Memang pure. Iya, pure kesasar. Dan menyadari akan hal itu. Menyadari kayak gitu, dan bisa dibilang kalau kalau dinilai ini kayaknya bakal lama ini tersesatnya gitu, kita bakal irit-irit logistik kok. Udah sadar dari awal kayak gitu. Oh, oke. Malah yang lebih ditakutin tentang warung itu ya. Warung itulah. Daripada tersesatnya. Sampai kami takut bercanda lah. Iya. Ojo guyon warung menah ya, ngono ana warung menah piye gitu. Karena ada rasa trauma begitu. Iya, jangan bercanda warung lagi karena kondisi tersesat, lapar. Sering kan kita bercandanya kayak gitu kan. Wah, mie godhog panis enak banget iki. Yuk maju sithik ning kono ono kan, sering kayak gitu ya. Jangan bercanda itu lagi ya, nanti kita didatangin warung lagi gimana gitu. Dan itu ternyata bertepatan di malam takbir. Itulah. Aduh. Karena nyasar 1 hari tadi ya. Sebenarnya kalau hitungan planningnya, kalau misalkan tidak ada kendala tersesat, sampai base camp malamnya sudah hari raya takbir. Iya. Besoknya udah Idul Adha. Idul Adha, kita pas lah. Planningnya udah mantep tuh ya. berarti ya. Dan sebenarnya kita juga kan kita ini kan sering ikut nyiapin di masjid lah kalau Idul Adha kan, bantu-bantuin gelar tikar untuk sholat Id. Bantu-bantuin kurban gitu kan. Kita udah planning itu nanti turun sampai bawah, malamnya bisa itu takbiran, paginya bisa sholat Id kayak gitu planningnya kan. Paginya sholat Id ya, dan bantuin motong, minta daging buat sate. Iya kan? Oh, masih kayak seperti gitu. Itu planningnya ya. Tapi alam berkehendak lain ya. Beda cerita ya. Nah, itu kan ada momen dimana hampir semua rombongan ini mungkin bukan menangis karena terharu mendengar kumandang takbir di malam itu dengan posisi yang tergelantung seperti itu. Posisi kayak gini. Waduh. Sini ada yang nyandar gini udah capek kan. Udah enggak. Kalau dari Mas Andre sendiri pemikirannya pada saat itu gimana tuh Mas? Mendengar suara. Ada macam-macam campur aduk di otakku ya. Oke. Sisi lain aku ada putus asanya juga lah. Putus asa. Putus asa udah mati-matilah aku ikhlas gitu. Ada saat seperti itu. Oke. Pasrah aku karena udah capek, udah kayak nggak kuat lagi. Pak Gum minta naik gitu, waduh masih naik. Udah kalau jatuh-jatuh lah gitu, sempat kayak gitu. Tapi sisi lain semangat lagi, enggak aku harus pulang sampai rumah, harus gini-gini gitu. Jadi campur aduk gitu kan. Cuman jalannya mana, lemas lagi kayak gitu. Mungkin dirasakan sama ya teman-teman yang lain. Sampai pada fase kita itu males makan, males minum. Itu yang bahaya itu. Kompak itu. Iya. Posisi tertentu kita kan sering dapat yang bisa duduk nyandar di rumput, depannya jurang, udah nggak peduli kami sampai ke fase itu. Hati-hati yuk, ngisormu lu kerikil ambrol loh Mas. Hati-hati kan kadang kaki cuman manjat batu padahal batu bawahnya jurang. Iya. Kita udah nggak peduli sama diri sendiri,
sempat di fase itu. Udahlah nggak peduli ya, beli. Waduh, ya jangan ngono. Berbeda dengan panjat tebing ya. Iya, kita Kalau udah panjat tebing kan memang ada alatnya. kita udah di fase saling memotivasi dan saling pasrah. Iya. Kita udah sampai ke situ. Kalau nanti ke depannya mau seperti apa ya, ikhlas Ya aja. udahlah gitu kan. Terus sampai tiduran kita baringan gini kan di tempatnya kayak gini, jadi nggak bisa baring yang gini beneran kan. Baring-baring sambil berdiri gini. Dan kaki nahan. Terus sapa sing isih paling kuat? Siapa yang masih paling kuat dan paling sehat? Sana kalau mau cari jalan duluan turun. Sampai di bawah kabarin. Kalau kami nggak turun berarti kami udah lewat di sini. Kami gugur di sini. Iya. Nggak ada yang mau. Yo gitu aja semuanya. Oke, gitu. Udah nggak ada harapan gitu kan. Aduh. Udah pasrah berarti. Udah males gitu kan ya. Sebenarnya karena campur aduk itu ya, kena warung, kena azan. Kok azan apa namanya? Takbir. Capek, nggak tahu kita mau naik apa turun itu kan bimbang gitu. Mau berdebat aja udah males. Akhirnya kalau ada yang jalan kita ikutin itu aja lah. Pasrah. Mau kemana ayo, siapa yang jalan silahkan depan. Dan alhamdulillahnya semua cobaan itu bisa dilalui, akhirnya ketemu jalan asli meskipun ada yang harus ngerangkak tapi kan jelas jalannya. Kayak apa namanya ya kram sakit itu udah nggak penting lagi itu, bisa ngerangkak yang ngerangkak, bisa ngelundung yang yang ngelundung. penting ketemu jalan asli. Jalan asli udah bersyukur. Waduh, alhamdulillah bisa sampai ke rumah dengan selamat. Selamat itu ngesot dulunya udah pakai pantat. Pegangan. Saking nggak kuatnya itu. Nggak kuatnya jalan, tapi udah ketemu jalannya Iya, kan. Iya. Tapi kan harus turun juga kan? Turun udah pakai pantat jelok jalan lagi. Udah malas gitu. Karena jalan pakai kaki kadang liar gitu. Iya. Liar gitu kan malah bahaya. Udah ngesot aja. Aduh. Sampai kayak gitu. Tapi di pendakian itu jadikan pelajaran banget ya Mas ya. Sampai sekarang dari sebuah kesalahan nggak seperti itu lagi. Ya, solidaritas penting ya. Iya benar. Karena itu posisi ngeklop itu loh semuanya. Posisi di gunung itu kita akan tahu sifat-sifat aslinya. Yang egois kelihatan, yang emosional kelihatan, yang sabar kelihatan, yang setia kawan kelihatan. Iya kan, yang baik, yang buruk, sifat asli keluar semuanya. Klik. Nah, dari situ bukan kita ingin memetakan ini baik ini buruk, enggak. Tapi kalau memang itu teman kita, sahabat kita akan menerima utuh bagaimanapun sikap dan sifat dia. Iya, benar. Kita nggak bisa ngerubah karakter teman kita, orang kita, sekeliling kita, seperti yang kita inginkan kan. Tapi tanya sama kita nerima nggak sih sahabat itu untuk diri kita sendiri. Tentu orang itu kan ada sisi buruknya juga kan. Pasti ya, kita kalau memang udah ikrar persahabatan, ya terima sak buruk-buruknya. Nah, jangan baiknya doang. Iya, itu hikmah yang kita terima. Akhirnya kita bisa kok saling melengkapi gitu. Iya, benar. Nah, saya nunggu nih Mas Andre untuk tadi kan sempat bilang bahwa batu meteor itu masih ada di rumah sama Mas Andre dan belum ditalikan. Mungkin nggak nih? Kalau seumpama nanti dibuat cincin, dibikin talinya ya dibuat cincin, apakah nanti bakalan ada cerita atau tidak? Nanti bisa langsung pantengin aja nih ke channelnya Mas Andri. Bisa jadi, karena pernah saya kedatangan tamu seorang katanya sih paranormal. Oh, katanya karena itu teman saya, jadi sedikit banyak saya kurang percaya kan, kalau udah akrab gitu kan. Cuman di rumahnya itu tamunya banyak, pada minta solusi, minta berkah gitu kan. Aku nggak peduli sama stratanya dia temanku ya teman aja gitu kan. Datang ke rumah, cerita kan, kita ngobrol-ngobrol gitu. Oh ya bro, aku duwe akik gitu, aku punya batu akik gitu. Mbok coba diliatin mana yang bagus gitu kan. Kalau versi dia kan, aku tahu kan versi bagus itu versi yang bertuah itu ya. Kalau kolektor kan versi bagus, versi yang coraknya, uratnya kan gitu ya. Coba iseng sama dia. Banyak sih di rumahku memang aku suka batu-batu kayak gitu. Cuman aku nggak tahu nama-nama jenisnya karena aku seneng aja kan. Terutama batu yang bergambar aku seneng karena ini only di dunia ini, mungkin cuman aku saja yang punya gitu ya. Aku buka ini kotakku terbuat dari triplek sederhana, cuman aku bentuk buku kayak kitab gitu. Dibuka sebenarnya itu
batu cincin semua, tutup gini diletakin taunya orang buku. Nah pinggirnya tak kasih lakban putih kan ada seratnya kayak lipatan kertas buku. Ya orang taunya buku padahal itu cincin semua. Tak buka, ada 2, saya punya 2 kotak itu kan. Tak buka set dua-duanya. Wah, diambil pertama langsung yang hitam itu kok. Yang dari Sindoro ini. Oh. Dia titis ini nggak bilang gitu karena batu yang lain ini aku ambil, aku dapat dari hal yang wajar. Ada satu sih temen katanya narik dari tenaga dalam terus dikasihkan aku. Cuman batu itu retak. Karena retak kasihkan aku gitu. Dia tahu historinya. Dia gini, apa ini? Dia ambil yang warna hitam itu. Apa piye, Bro? Lah ngendi kowe? Tanya gitu. Aku diem aja ketawa-ketawa. Ya. Iki terah kulon lho iki. Kok ngerti gitu kan? Terah kulon itu kan sebelah baratnya saya gitu. Terah kulon iki. Oh dari kulon gitu ya? Iya, iki dia bilang batu rake dia siapa gitu. Saya lupa nama-nama Sanskerta. Jadi itu kayak pusaka kiai siapa. Bisa jadi itu memang pusaka yang diberi nama. Bisa jadi itu pusaka miliknya kiai itu. Nah dia bilang cincin ini, dia tahu ini terah daerah. Dia bilangnya nggak tepat sih, Sindoro sampai Dieng ini pasti gitu. Oh daerah-daerah situ. Iya, dan bener kan dia nyebut Sindoro kan juga bener kan, nggak kalau 100% bener kan. Kayaknya ya malaikat apa dia ya kan. Ini kalau nggak Sindoro Dieng iki. Dia bilang iki terah atau punya rake siapalah, ada diahnya di depan, saya agak lupa ya. Terah rake dia siapa. Itu adalah sebutan seorang pemimpin di bawahnya raja gitu loh. Kayak komandannya mungkin. Bukan. Kalau kita kan punya presiden. Gubernur, bupati, ya kan, turun lagi kan ada kadus atau RW, RT dan sebagainya lah. Rake ini katanya jabatan di bawahnya raja, nggak tahu lah pemegang wilayah apa gitu. Berarti orang-orang yang dia bilang seperti itu versi supranaturalnya. Terus aku tanya, fungsinya apa bro gitu? Panjang ceritanya, panjang. Iki katanya punya energi bisa memanggil. Memanggil. Artinya ketika positifnya ya. Jadi nek kue bisnis, kalau kamu punya usaha, punya apa? Penglaris gitu ya. Kamu bisa manggil tamu gitu loh, manggil orang gitu kan untuk datang, entah beli entah enggak, tapi datang dulu lah. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau rezeki itu urusannya Tuhan. Ini bukan urusan sama rezeki tapi jalan rezeki gitu. Dia menceritakan seperti itu, yuk. Gue oleh ngendi? Dia tanya gitu. Terus aku bilang, coba tebak gitu. Saya balik tanya gitu kan. Ngetes kan aku kan temen kan. Ini ora sembarangan ini gitu. Dia cuman bilang meleset sidik bablas gue gitu. Kata-kata terakhir. Jadi nggak tahu ya bahasa-bahasa dia itu apa karena sering lompat-lompat atau mungkin bahasa-bahasa dimensi lain yang keterbatasan kalimatnya untuk disampaikan ke bumi gitu kan mungkin nggak tahu ya. Iya. Dia cuman bilang meleset sedikit saja kamu selesai gitu kan. Dengan ini loh. Iki hati-hati loh ini kamu dapatnya, maksudnya posisi dapatnya dia bilang bukan apa ngambil apa gimana gitu. Kalau kamu posisi ngambilnya kurang sah, lewat kamu dah. Tapi kan sempat akad. Akhirnya aku cerita, ini seperti ini, oke, bagus gitu, cocok. Oke, nanti kita tunggu aja nih ya ceritanya. Kalau memang misalkan ada berkelanjutannya, bisa jadi. Nah, terus yang kedua saya lihatin ini yang batu yang katanya tarikan temen ini loh. Oh, yang retak itu. Oh ini, dilihat, ini dulu ya punya energi gaib lah. Cuman udah pergi nih penunggunya. Tinggal batu doang. Tinggal batu doang. Buang. Dia tahu kayak gitu. Ya bisa nanti diceritain tuh. Ya Mas Andri Katopo. Oke, setelah next pakai dan katanya bisa untuk
berdoa, bisa untuk apa, energinya memang bagus lah katanya gitu. Nah, sekarang Mas Andri Katopo kesibukannya lagi apa nih? Kok bisa mau sih kita bisa panggil ke Jakarta ini? Kan biasanya kan kalau kita ke Jawa Tengah, ke Jogja dan Magelang, dan mampir ke sekitarnya kan tempatku pasti gitu ke kan. tempatnya Mas Andri tapi kok dia bisa-bisanya mau datang ke sini? Niatnya belajar sih ya. Oke. Belajar tentang banyak hal karena kebetulan saya ada channel namanya Kelana Bercerita. Kelana Bercerita. Storytelling tentang ada horor, misteri, ada sejarah lokal, urban legend yang tentunya edukatif, nggak cuma entertain gitu kan. Jadi harapan kami nonton channel Kelana Bercerita itu dapat hiburan juga dapat edukasi. Gitu. Referensinya bisa jadi dari sekitar kita, kalau bisa jadi kalau bahasa Jawanya moco kahanan zaman, membaca keadaan zaman yang bisa kita kaitkan dengan sejarah. Lewat jalur ada mistiknya dan lain sebagainya, karena itu adalah kearifan lokal yang harus tetap kita jaga, bahwa kita nggak hidup sendiri. Dimensi lain itu ada. Gitu. Oke. Nah, kenapa namanya Kelana Bercerita ini? Kenapa namanya harus itu? Kelana Bercerita. Bang Bade ini tahu nih yang bikin dia. Oh, berarti Mas Andri berdua nih ngejalaninnya? Iya. Oke. Aku kan talentnya gitu kan. Nanti bakal ada seperti podcast atau apa tuh Mas nanti? Storytelling. Oh, storytelling aja berarti. Storytelling tentang ceritanya bisa dari pengalaman saya pribadi, karena mungkin saya terlalu banyak main keluar, terlalu banyak jalan-jalan, terlalu sering ya, bukan terlalu ya, sering ketemu dengan hal-hal yang menurut saya janggal, yang menurut saya layak untuk diceritakan. Bisa jadi pengalaman orang, teman-teman atau sahabat-sahabat, kerabat dimanapun berada bisa dikirimkan ke saya. Nanti akan saya bawakan tentunya dengan improvisasi supaya lebih menarik. Itu ceritanya. Itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya bakal taruh link YouTube-nya di kolom deskripsi. Terima kasih sekali Bang Mange. Mudah-mudahan setelah video ini tayang ada video juga yang berkelanjutan tentang batu itu. Aman, amin. Semoga kan? Semoga aja ya kan. Dan terima kasih banyak nih untuk Mas Andri. Udah sama-sama berkunjung ke studio kita. Ya mohon maaf nih atas jamuannya yang kurang enakin ya. Komplit ini udah lengkap. Waduh, tadi kan jam 2, tapi sekarang saya datang jam 4 tadi kan. Biasa kan, tanpa bahan pengawet jadi nggak awet katanya. Tapi ya saya pribadi mohon maaf nih atas kekurangan jamuan. Sama-sama. Saya juga pasti kurang sopan datang ke sini. Banyak berkelakar. Iya. Kami tentu banyak belajar lah dari besok pagi ini. Makanya saya datang ke sini. Ternyata karena itu. Ngintip-ngintip dikit lah. Terima kasih banyak nih Mas Andri. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, dari Mas Andri sendiri punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Oke. Mungkin akan saya sedikit hanya mengulangi pernyataan saya terakhir bahwa persahabatan, jodoh, atau mungkin pasangan, bisa jadi pasangan bisnis, pasangan hidup, itu sebaiknya kita bisa saling menerima kekurangan dan kelebihannya supaya lebih kuat, lebih bisa saling mengisi dan menguatkan. Benar. Sejalan. Bukan karena dia positif terus kita tinggalkan. Iya kan. Jangan. Jahat kan itu. Manusia kan nggak sempurna. Benar. Harus menerima ketidaksempurnaannya juga. Iya, benar banget. Kalau pengen tahu sifat asli orang, ajak dia ke gunung. Mungkin itu aja dari Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.